Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kini kami akan mempersiapkan diri untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar pada pagi hari ini kami diberikan fokus yang baik untuk datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik sekalian, kita perkenalan dulu ya. Hari ini kita akan bernyanyi bersama dengan Koko Albert, lalu ada Sheila dan Kalista. Oke, mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Cuip 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 pam pam pam. Sha-la-la-la-la-la. Cuip 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 pam pam pam. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. La-la-la. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Hey la 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 la. Hey la 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 la. Hey la 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 la. La la la. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Sha-la-la-la-la. Cuip 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 pam pam pam. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. La-la-la. Oke adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu dan kita akan menyanyikan I Will Sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku nyanyikan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembah.
Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan dalam sekolah minggu. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Pada saat ini kami akan belajar tentang cerita firman Tuhan. Tuhan berkati, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu ini. Nah kita sudah memasuki dalam kitab Nabi-Nabi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kitab apa? Kitab Yesaya. Nah, sebelumnya adik-adik masih ingat gak? Siapa itu Nabi? Ayo. Nabi adalah orang yang dipilih atau dipanggil Tuhan, yang diberi tugas untuk memberitakan pesan Tuhan pada bangsa atau umatnya. Ya. Ingat ya? Oke. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Nah, pada saat ini silahkan adik-adik menyimak dan memperhatikan video berikut ini. Yeremia bin Hilkia adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Suatu hari, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak karena ia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan berjanji menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Yeremia mendapatkan 2 penglihatan dari Tuhan, yaitu ada sebatang dahan pohon badam dan ada periuk mendidih datang dari utara. Arti penglihatan itu adalah negeri Yehuda akan mendapatkan hukuman dan dikalahkan oleh musuh mereka yang datang dari utara. Negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Setelah itu, Yeremia berulang kali menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan malapetaka sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Bangsa Yehuda dihukum karena sekalipun mereka melakukan ritual ibadah yang sepertinya baik, mereka tetap hidup dalam dosa-dosa, yaitu menyembah Allah lain. Para nabi dan imamnya menyebarkan pengajaran palsu, menolak pengajaran Tuhan, mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu. Hukuman yang akan menimpa mereka adalah akan datang bangsa dari utara yang menyerang dan mengalahkan bangsa Yehuda. Kemudian banyak rakyat Yehuda yang akan mati dan
tanah Yerusalem dan Yehuda akan menjadi sunyi sepi. Anatot adalah daerah suku Benyamin yang menjadi tempat tinggal Yeremia. Penduduk Anatot mengancam membunuh Yeremia bila Yeremia terus memberitakan nubuatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman akan membuat semua penduduk Anatot mati. Yeremia mengeluh kepada Tuhan dan bertanya, "Mengapa orang fasik yang jahat tetap hidup sejahtera?" Tuhan menjawab bahwa memang Tuhan akan menghukum umatnya, tetapi nantinya Tuhan akan kembali mengasihi Yehuda dan bangsa-bangsa lainnya yang juga mau bertobat. Hukuman Tuhan untuk bangsa Yehuda. Melalui Yeremia, Tuhan memberikan tanda-tanda untuk menyampaikan pesan untuk bangsa Yehuda. Yang pertama, ikat pinggang yang menjadi lapuk dan tidak berguna. Artinya, bangsa Yehuda akan menjadi tidak berguna lagi karena mereka telah melepaskan diri dari Tuhan. Kedua, buyung anggur yang dipecahkan. Artinya, bangsa Yehuda akan dihancurkan tanpa ampun. Tuhan mengajari Yeremia dengan perumpamaan. Yeremia merasa sedih karena ia telah menyampaikan firman Tuhan, tetapi malah dibenci dan mau dibunuh oleh bangsanya sendiri. Apalagi bangsa Yehuda tetap tidak bertobat, meski sudah mendengar peringatan Yeremia. Dalam kesedihannya, ia terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Yeremia melihat tukang periuk dan mengajarkan bahwa umatnya di tangan Tuhan adalah seperti bejana di tangan tukang periuk, yang apabila rusak bisa diubah menjadi bejana lain sesuai kehendak tukang periuk itu. Tuhan juga berdaulat untuk mengubah rencana berkat-Nya menjadi hukuman bila umatnya tidak taat. Sebaliknya, Tuhan juga berdaulat untuk mengubah rencana hukumannya menjadi pengampunan bila umatnya bertobat. Bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Sesuai nubuat Yeremia, Tuhan menggerakkan Raja Babel untuk menghukum bangsa Yehuda. Raja Yoyakim pun takluk dan dibawa ke Babel. Ia digantikan oleh Yoyakin anaknya yang hanya memerintah selama 3 bulan di Yerusalem. Karena Raja Babel juga menangkapnya beserta keluarganya dan banyak orang yang gagah dan cakap untuk dibawa ke Babel. Tuhan memberi penglihatan pada Yeremia yaitu 2 keranjang buah ara. Buah yang baik melambangkan rombongan yang sudah dibawa ke Babel. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan dan diberi hati untuk mengenal Tuhan. Sementara itu buah ara yang buruk melambangkan sisa bangsa Yehuda dan Raja Zedekia yang akan diizinkan Tuhan mengalami keadaan buruk, yaitu perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Banyak orang Yehuda yang sudah dibawa ke Babel bersama Raja Yoyakin, tetapi Yeremia masih tinggal di Yehuda. Yeremia pun mengirim surat kepada orang Yehuda di Babel dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia, yang isinya, "Dirikanlah rumah untuk ditinggali, buatlah kebun untuk diusahakan, milikilah keluarga, dan usahakanlah kesejahteraan di kota kamu dibuang. Karena mereka akan lama hidup di Babel, yaitu 70 tahun, dan mereka harus tetap terpelihara sampai Tuhan menggenapi janji pemulihannya." Tetapi Semaya, seorang nabi palsu yang ikut dibawa ke Babel, mengirim surat kepada Imam Zefanya bin Maaseah di Yehuda untuk memenjarakan Yeremia karena ia tidak percaya bahwa pembuangan akan berlangsung lama. Karena kekerasan hatinya, Tuhan berkata bahwa Semaya akan dihukum. Ia dan keturunannya tidak akan ada yang melihat pemulihan dari Tuhan. Kitab Ratapan berisi puisi-puisi yang dipercaya ditulis oleh Nabi Yeremia. Ratapan artinya adalah tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Setelah Yerusalem runtuh, penulis menyatakan kesedihannya melihat keadaan kota yang dulunya indah dan ramai, sekarang sudah sepi ditinggalkan penduduknya. Hal ini terjadi karena Yerusalem telah sangat berdosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan musuh untuk mendudukinya. Akan tetapi, ada penghiburan dalam kesengsaraan itu. Meskipun merasakan penderitaan, penulis Ratapan tetap berharap kepada Tuhan dengan berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan-Mu." Penulis Ratapan percaya Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, dan baiknya kita menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Yang seharusnya membuat kita mengeluh bukanlah keadaan, melainkan bila kita banyak dosa. Karena itu, penulis Ratapan mengajak kita untuk menyelidiki hidup kita dan berpaling kepada Tuhan.
Pada bagian terakhir kitab Ratapan, penulis berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan bangsa Yehuda dan memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang Nabi Yeremia yang memberikan pesan-pesan Allah kepada bangsa Yehuda. Pesan apa? Bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kenapa mereka mendapat hukuman? Karena bangsa Yehuda berdosa kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah. Mereka merusak janji kovenant Allah. Dan mereka menyembah berhala. Nah, apa hukumannya akan diberikan Allah kepada bangsa Yehuda, adik-adik? Apa? Bahwa akan ada datang kerajaan dari utara yang akan menghancurkan bangsa Yehuda dan membawa mereka pergi ke negaranya. Bangsa apa itu? Bangsa Babel. Ya, adik-adik ya. Jadi bangsa Babel akan Tuhan datangkan untuk menghancurkan bangsa kota di Yehuda dan membawa orang-orang dari Yehuda pergi ke pembuangan di Babel. Nah, adik-adik, Nabi Yeremia waktu dipanggil Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk memberikan pesan melalui khotbah-khotbahnya. Dan melalui dari pesan-pesan itu, Yeremia memakai alat-alat peraga. Yang pertama tadi, apa alat peraganya? 1. Ikat pinggang dari kain lenan. Adik-adik tahu ikat pinggang ya? Ikat pinggang dipakai untuk mengikat celana dan pakaian biar pas dan enak dipakai ya, adik-adik ya. Bangsa Yehuda diibaratkan seperti ikat pinggang yang sudah usang atau sudah rusak. Kalau ikat pinggang sudah rusak, tidak bisa dipakai untuk mengikat, pasti kita kalau tidak bisa diperbaiki ya kita buang. Nah, seperti itulah bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda seperti ikat pinggang yang diibaratkan untuk mengikat hubungan Allah dengan bangsa Yehuda. Tetapi ikat pinggang ini sudah rusak. Hubungannya sudah rusak. Hubungan bangsa Yehuda dengan Allah sudah rusak. Jadi Allah memutuskan untuk membuang bangsa Yehuda. Nah, alat peraga yang kedua ada apa? Buyung atau buli-buli yang pecah. Ya. Tadi ya Yeremia memecahkan buli-buli. Buli-buli itu tempat air atau tempat minuman anggur ya, adik-adik, yang terbuat dari tanah liat. Nah, apabila buyung atau buli-buli ini pecah dan sudah keras, tidak bisa diperbaiki lagi oleh pemiliknya, ya. Sudah pecah, tidak bisa diperbaiki lagi oleh pemiliknya. Akhirnya buli-buli ini juga dibuang. Begitu juga dengan bangsa Yehuda, dibuang oleh Allah karena sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, adik-adik, tetapi adik-adik, Tuhan tidak begitu saja meninggalkan umatnya. Tuhan menjanjikan belas kasihan. Tuhan memberikan belas kasihan kepada umatnya dan berjanji akan membawa mereka kembali ke negeri mereka apabila mereka bertobat dan kembali menyembah kepada Allah. Tidak sampai situ aja, adik-adik. Allah juga menjanjikan kepada umatnya penyelamat, sang juru selamat yang akan menyelamatkannya. Bangsa itu terbebas dari dosa. Siapa penyelamat itu, adik-adik? Tuhan Yesus Kristus, ya. Melalui perjanjian kovenannya yang baru, Allah akan mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, memberitakan kabar Injil, kabar sukacita, dan mengajarkan kasih kepada kita. Dan akhirnya dia berkorban di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus bangkit kembali di hari ketiga dan naik ke sorga
dan nantinya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan kita, menghakimi kita, umatnya yang benar-benar setia kepada Allah, dan akan memberikan dunia baru kepada kita, ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini Allah ingin kalian bertumbuh dalam kesetiaan pada Allah, hidup bagi Allah, dan memuji Dia lebih dan lebih lagi setiap hari. Bagaimana caranya? Berdoa, memuji Tuhan, bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, menghormati orang tua, mengasihi adik, saudara kita, kakak kita, mengasihi teman-teman kita, dan berbuat hal-hal yang baik. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Walaupun kadang kita melakukan dosa, tetapi Tuhan mengampuni kita. Tetapi kadang juga Tuhan memperingatkan kita, ya, menegur kita apabila kita berbuat dosa. Tapi apabila kalian memohon kepadanya, Ia akan mengampuni, dan kalian terus bertumbuh dan mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oke adik-adik, demikian pada hari ini firman yang sudah bisa lo sampaikan. Dan untuk ayat hafalannya minggu ini terambil dari Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7, ya. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Baik, mari kita bersama-sama menutup di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan. Biarlah kami terus mengerti, ya Tuhan. Ajarkan kami untuk setia kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan, karena setiap berkat-berkat-Mu sungguh indah bagi kami, ya Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak, adik-adik yang akan mengikuti ujian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam belajarnya, Tuhan memberkati dalam menjawab soal, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kejujuran bagi anak-anak, adik-adik, supaya dapat mengerjakan soal-soal dengan baik, dengan jujur, dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan membahagiakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.